Tidak akan ada yang menyangka bahwa Stan Cullen akan menjadi korban penculikan dan juga korban pemerkosaan selama 7 tahun. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua selama masa kuarantin ini? Gue berharap kalian semua aman dan juga sehat selalu dimanapun kalian semua berada. Di video kali ini, kita bakal membahas mengenai kasus The Girl in the Box. Kasus ini tuh based on true story, dan kasus ini termasuk dalam kasus penculikan dan juga kasus pemerkosaan paling parah yang pernah ada. Kalian pasti penasaran? Mari kita bahas. Oke, jadi kasus ini tuh bermula pada tahun 1977, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Stan Cullen, kita sebut dia Stan. Nah, si Stan ini tuh dia pengen datang ke acara ulang tahun temennya yang ada di Florida. Nah, rencananya si Stan ini tuh pengen kasih semacam kayak surprise gitu kepada teman-temannya. Jadi dia nggak kasih tahu ke teman-temannya kalau dia tuh bakalan datang. Dan si Stan ini tuh juga nggak kasih tahu ke kedua orang tuanya kalau dia tuh mau ke acara ulang tahun temennya itu. Kemudian, si Stan ini tuh nggak tinggal bareng orang tuanya. Jadi si Stan ini tuh tinggal di Oklahoma karena dia kuliah di situ, jadi dia tinggal di situ. Dan keluarganya si Stan ini tuh ada di California. Kemudian kita cerita, kemudian singkat cerita, si Stan ini pergi, dia bawa mobil sendiri, dia pergi ke ulang tahun temennya. Nah, tapi pas di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya si Stan ini tuh mogok dan nggak bisa dinyalain sama sekali. Dan karena si Stan ini nggak ngerti soal mesin dan juga mobil segala macam, akhirnya dia pasrah dong. Akhirnya dia coba buat minta bantuan kepada mobil yang lewat di jalan itu. Siapa tahu ada yang mau bantuin dia gitu kan. Tetapi sayangnya nggak ada satupun mobil yang mau kayak bantuin dia gitu. Karena dia kesel, akhirnya dia mutusin buat jalan kaki ke acara ulang tahun temennya. Crazy Stan. Kemudian setelah si Stan ini hampir menyusuri setengah jalan, tiba-tiba ada satu mobil yang nawarin dia tumpangan. Mobil itu tuh dikendarain sama Cameron Hooker. Kita sebut dia Cameron ya. Di sebelah Cameron Hooker ini tuh ada istrinya yang namanya Janice Hooker. Kita panggil dia Janice ya. Nah, si Janice ini tuh lagi gendong bayinya di dalam mobil kan. Kemudian si Cameron ini nawarin si Stan ini, lo mau kemana? Lo butuh tumpangan gak? Nanti kita bakalan anterin lo segala macam. Lo tinggal kasih tahu aja lewat jalan mana. Nanti kita bakalan anterin segala macam gitu kan. Nah, karena si Stan ini tuh mengira kalau si Cameron ini adalah orang yang baik karena nawarinnya tumpangan, akhirnya si Stan ini tuh kayak, oh iya, thank you. Gue juga sebenarnya lagi butuh tumpangan sih segala macam. Thank you banget. Dia langsung kayak gas langsung masuk ke dalam mobilnya si Cameron ini tanpa berpikir panjang gitu kan. Ketika cerita, jalanlah mereka setelah 30 mil dari tempat si Stan naik ke mobilnya si Cameron ini tuh pengen mengisi bahan bakar. Nah, pada saat si Cameron ini ngisi bahan bakar, si Stan ini minta izin dia juga mau ke WC gitu kan. Dia pengen buang air kecil kan. Dengan cerita, si Stan ini langsung ke WC, kemudian dia langsung kayak buang air kecil segala macem. Dan si Stan ini tuh juga bilang, kalau misalkan seperti ada yang berbisik di dalam kepalanya dia untuk segera lompat dan juga menjauh dari kedua orang tersebut. Gue yakin pasti kalian semua tuh sering ngalamin ini yang kayak dimana kayak kalian tuh udah punya firasat kayaknya nih ending-endingnya nih gak enak nih, ini kayaknya firasat gue nih kayaknya gak bakalan enak nih gitu kan. Si Stan pun juga kayak gitu, tapi si Stan ini gak terlalu menghiraukan bisikan yang ada di kepalanya itu. Dan si Stan ini memutuskan untuk balik ke mobilnya si Cameron ini dan lanjut jalan gitu kan mereka. Pas di tengah jalan ini, si Stan itu merasa kayak gak nyaman gitu karena si Cameron ini tuh kayak semacam curi pandangan gitu lewat cermin, lewat kaca depan mobil. Kalian tahu kan kalau misalkan di mobil itu ada kaca depan. Nah, si Cameron ini tuh ngeliatin si Stan berkali-kali, tapi yang membuat si Stan ini merasa gak nyaman itu karena ekspresi atau wajahnya si Cameron ini yang ngeliatin si Stan kayak, ini orang apa yang ngeliatin gue kayak gitu sih gitu kan. Diliatin aja udah gak enak gitu kan, apalagi nih ekspresinya yang tambah gak enak gitu kan. Kemudian si Stan ini gak terlalu berpikiran kayak negatif gitu, dia udah adain aja lah gitu kan. Tapi yang membuat si Stan ini berpikir, ini kayaknya ada apa nih sama dua orang ini nih. Itu karena dia melihat bahwa di belakang mobilnya si Stan ini tuh, dia tuh melihat kalau di belakang tempat duduknya si Stan ini ada kayak semacam peti kayu. Ukurannya tuh gak kecil guys, ukurannya tuh lumayan gede, semacam peti kayu gitu. Ukurannya mungkin seorang dewasa kali ya.
Nah si Stan ini tuh kayak langsung mikir, waduh ini ada apa nih sama ini orang gitu kan, kalau gue nanya nanti gak enak gitu kan segala macam gitu kan. Jadinya dia mutusin buat ya udahlah itu urusan mereka lah, dia nggak mau ikut campur gitu kan. Kemudian singkat cerita mereka jalan, setelah mereka lewati beberapa rintangan, gunung, hutan, pokoknya semuanya, sungai lah, semuanya lewatin gitu kan. Kemudian mereka, si Jenny Sugar ini, itu dia bilang ke suaminya, aku pengen lihat pemandangan dari situ sama bayi aku. Boleh nanti kita berhenti di situ buat lihat pemandangan segala macam. Karena si Stan ini numpang sama mereka, udah pasti si Stan ini ngikut-ngikut aja gitu kan. Otomatis si Cameron ini nurutin perintah istrinya dong. Nah kemudian singkat cerita mereka turun, mereka ngeliat pemandangan, si Jenny sama bayinya ya, si Cameron ini tuh ada di dalam mobil, dia nggak turun gitu kan. Nah si Stan ini juga keluar dari mobil, dia kayak pengen ngerasain pemandangannya segala macam, dia lihat sekeliling sekitarnya dia, pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu, dia pokoknya ngeliat pemandangan gitu. Tanpa Stan sadarin, si Cameron itu keluar dari mobilnya dan tiba-tiba menodongkan pisau ke lehernya si Stan. Yang otomatis si Stan ini kaget dong. Ya siapa sih yang gak kaget gitu kan ditodongin pisau gitu kan. Si Stan ini tuh cuma bisa diem dan juga kaget. Kayak dia cuma diem doang, dia cuma bisa diem dan dia tuh gak berani buat ngelawan. Karena kalau misalkan dia tuh ngelawan, dia takut dia terluka gitu kan. Jadinya si Stan ini mutusin buat diem aja lah. Kemudian si Cameron ini tuh langsung mengikat kedua tangannya si Stan dan menutup matanya Stan ini dengan blindfold. Blindfold itu kayak semacam penutup mata gitu. Dan mulutnya si Stan ini tuh kayak dibekap gitu loh. Jadi kayak dia nggak bisa teriak, dia nggak bisa melihat, dia juga nggak bisa gerakin tangannya segala macam semuanya. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yep. Si Stan ini langsung dimasukin ke peti kayu yang tadi gue bilang itu, yang peti kayu gede itu, dia langsung dimasukin ke situ. Dan ya udah, si Jenny sini langsung balik ke mobilnya lagi, langsung mereka ini berangkat kayak gak ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Nah kemudian karena si Stan ini ngabarin orang tuanya selama berbulan-bulan, akhirnya orang tuanya ini curiga dong, nih kenapa anak gue gak ngabarin gue segala macam gitu kan. Akhirnya kedua orang tuanya si Stan ini tuh mencoba buat menghubungi si Stan, tapi si Stan ini tuh nggak bisa dihubungi sama sekali. Kemudian kedua orang tuanya Stan ini langsung lewat. Kemudian kedua orang tuanya si Stan ini tuh langsung menghubungi teman terdekatnya si Stan ini. Tapi teman terdekatnya si Stan ini tuh, atau teman-temannya si Stan ini tuh nggak ada yang tahu sama sekali gimana keberadaannya si Stan. Karena si Stan ini kan bener-bener lost kontak, dia nggak kasih tahu dia ada di mana, dia mau pergi kemana segala macam sama teman-temannya kan. Kemudian karena kedua orang tuanya itu panik, akhirnya kedua orang tuanya pun melaporin hal ini kepada pihak yang berwajib. Akhirnya kedua orang tua Stan ini datang ke kantor polisi terdekat. Tapi bukan cuma satu kantor polisi yang mereka datangin, tapi katanya mereka datang hampir lebih dari 5 kantor polisi cuma buat kasih tahu kalau anak mereka itu hilang. Nah kemudian dicetak dan disebarluaskan lah tuh selebaran yang berisikan anak hilang atas nama Stan Cullen. Tapi sayangnya pihak polisian tuh nggak mengambil langkah yang tegas dalam menangani kasus ini. Jadi seakan polisi itu acuh tak acuh terhadap kasus ini. Si pihak kepolisian pun juga sempat bilang ke orang tuanya si Stan, mungkin si Stan ini lagi sama teman-temannya, mungkin dia lagi camping sama teman-temannya, jadi dia nggak bisa dihubungin sama sekali gitu kan. Tapi insting orang tua, right? Jadi insting orang tua, jadi kedua orang tuanya si Stan ini tuh tetap bersikeras kalau misalkan nih kayaknya ada something nih sama anak gue nih, kayaknya ada sesuatu nih sama anak gue gitu kan. Stan Cullen ini tuh benar-benar dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian setelah beberapa bulan dia menghilang. Kasian banget si Stan. Kita balik lagi ke si Stan ya. Karena si Stan ini ada di dalam peti kayu itu, dibawalah dia ke rumahnya si Cameron sama si Janice ini kan. Nah pas udah sampai di rumahnya si Cameron ini, si Stan ini tuh langsung dibawa ke basement atau ruang bawah tanahnya si Cameron ini. Kemudian dia dikeluarin dari peti kayu, dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Betul, si Stan ini langsung kayak dilucuti bajunya gitu, kayak benar-benar dibuka, jadi si Stan ini benar-benar telanjang doang. Terus dia, kalian tahu salah satu scene yang ada di 50 Shades of Grey, dimana kayak ada salah satu scene ceweknya itu tangannya diikat di tiang gitu. Dan itu pun juga terjadi pada si Stan. Jadi si Stan itu benar-benar diikat, dan juga dia setelah itu dia langsung dilecehkan, disiksa,
diperkosa sama si Cameron ini. Pasti di antara kalian tuh banyak banget yang bilang, oh kenapa dia nggak mencoba buat ngelawan gitu kan, kenapa dia nggak coba buat kayak coba buat melarikan diri gitu kan dari situ gitu kan. Karena dia itu sudah, istilahnya dia tuh udah didoktrin atau kayak dicuci otaknya gitu sama si Cameron ini tentang the company. Who is the company? Cameron ini tuh cerita kepada asisten kalau the company itu merupakan sebuah organisasi besar yang ada di bawah naungannya si Cameron ini. Jadi seolah-olah si Cameron ini tuh bosnya, jadi di bawah dia tuh ada the company yang kayak bener-bener the company gitu. Nah, the company ini tuh tahu data-data semuanya tentang Sisten dan juga data-data tentang keluarganya Sisten ini. Jadi kalau misalkan Sisten ini mencoba buat melarikan diri, bukan cuma dia doang yang dalam masalah, tapi keluarganya juga dalam masalah, guys. Mungkin kalian nih banyak banget, what the heck, kok dia bisa dengan segampang itunya percaya sama orang yang belum dia kenal gitu kan? Kenapa dia bisa segampang itunya dibodohin gitu kan? Karena kalau menurut pribadi gue, we can judge other people, kita nggak bisa judge orang lain, karena menurut gue setiap orang itu punya jalan pemikiran mereka masing-masing. Dan kejadian ini kan terjadi pada tahun 90-an, dimana kalau menurut gue ini orang-orang tuh masih muda dengan percayanya gampang untuk bergaul sama orang yang belum mereka kenal, mereka masih mudah untuk percaya sama orang yang belum mereka kenal, mereka tuh masih mudah untuk dimanfaatkan sama orang, segala macam, orang yang belum mereka kenal juga. Dan si Stein ini tuh juga bilang kalau misalkan setiap hari si Stein ini tuh diberikan cerita mengenai the company yang membuat dia tuh semakin percaya kalau the company itu beneran ada. Salah satu ceritanya tentang the company ini, jadi sebelum si Stein ini kan ada korban sebelumnya kan. Nah, korban sebelumnya ini tuh hilang dan tidak ditemukan jasadnya dimanapun. Nah, si Cameron ini tuh bilang itu semua itu adalah ulahnya the company. Jadi si Stein ini kayak semacam kayak mudah banget untuk dikibulin gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita, si Stein ini tuh setelah dia selesai disiksa, dilecehkan, diperkosa sama si Cameron ini, kemudian kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Si Stein langsung dimasukin ke peti kayu itu lagi. Jadi karena gue kesel gitu ya guys, si Stein ini langsung dimasukin ke peti kayu itu tadi, dan kalian tahu dia langsung ditinggalin gitu aja. Si Stein ini tuh bilang kalau dia tuh langsung dimasukin ke peti kayu yang ukurannya, gue lupa ya guys ukurannya ya, kalau nggak salah 1 kali 2 meter atau 2 kali 1 meter. Dan di dalam peti kayu itu hanya ada 2 ventilasi udara kecil dan juga hanya ada 1 pispot. Ini yang lebih gila lagi, si Stein ini tuh enggak diperkenankan untuk keluar dari peti kayu itu. Jadi setiap hari selama 22 jam dia ada di peti kayu itu setiap hari. Dan kalian tahu dia dikeluarin dari peti kayu itu kalau misalkan dia tuh mau disiksa, hanya untuk kepuasan seksualnya si Cameron ini doang. It's so crazy, right? Dan si Stein ini tuh juga bilang kalau dia itu hanya diberikan makan 1 kali sehari sama si Cameron. Dan si Stein ini tuh benar-benar tinggal di dalam peti kayu, udah kayak peti kayu itu rumah keduanya dia guys, udah. Lu mau ngapa-ngapain di situ dalam peti kayu. Nah, karena setiap hari si Stein ini disiksa, dilecehkan, diperkosa sama si Cameron ini, akhirnya suatu hari si Cameron ini tuh seperti memberikan semacam kontrak perjanjian gitu kepada si Stein. Dan kalian mau tahu isinya apa? Isinya itu si Stein ini akan dijadikan sebagai budak seksnya si Cameron ini selamanya, seumur hidupnya si Stein. Dan salah satu yang tertulis dalam kontrak itu, si Stein ini hanya bisa memanggil si Cameron dengan sebutan Sir atau Tuan, dan dia hanya bisa menyebut istrinya Janice dengan sebutan Madam atau Nyonya. That's so crazy, right? Dan karena si Stein ini nggak tahu dia harus berbuat apa, karena kalau misalkan dia menolak atau dia kayak nggak mau terima itu semua, dia takut kalau the company itu bakalan kasih dia hukuman, karena bukan cuma dia doang yang dalam masalah, karena orang tuanya yang bakalan dalam masalah juga. Jadinya ya udah dia tanda tangan aja itu kontrak kan. Dan sebagai tanda kalau dia itu udah menerima itu, si Stein ini kayak diberikan semacam kalung anjing yang dia harus pakai. Itu sebagai tanda kalau dia itu sudah menerima kontrak dan sudah menerima perjanjian kalau dia itu sudah menjadi budak seksnya si Cameron ini. Setiap hari dia ngejalanin hal-hal yang berat, yang kayaknya dia nggak bisa ngelewatin segala macam, yang mungkin
yang mungkin di pikiran orang-orang, kok dia bisa sih ngelewatin itu semua, kenapa dia masih bisa semangat untuk ngejalanin itu semua, yang which is dimana kalau misalkan gue ada di sisi dia, gue pun juga mungkin gue nggak bisa ngelewatin itu semua gitu kan. Mungkin gue bakalan stres, mungkin gue bisa mati, atau mungkin gue bakalan coba buat bunuh diri. Karena salah satu alasan dia kenapa dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang itu karena dia yakin dan dia percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan dia jalan keluar dan dia akan terbebas dari si iblis itu, si Cameron sialan itu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa si Stan ini masih semangat buat ngejalanin itu semua. Kemudian setiap hari dia ngejalanin itu semua, kemudian suatu hari si Cameron ini tuh tanpa ada angin, hujan, badai, pokoknya bencana segala macam, tiba-tiba dia memberikan kebebasan kepada si Stan ini tanpa bersyarat. Jadi kayak bener-bener si Stan ini tuh terserah lah dia mau ngapain aja gitu kan, dia mau kayang kayak mau jungkit balik kayak mau ngapain, bunuh diri, mau kabur, itu terserah. Itu semuanya Stan terserah mau ngapain aja gitu kan. Nah, pasti kalian tuh udah pada nebak kalau misalkan dia itu bakalan melarikan diri kan. Gue yakin banget si Stan ini tuh bilang dia ada niatan untuk melarikan diri, tetapi semuanya itu diurungkan karena alasan the company itu tadi. Karena dia takut kalau misalkan dia mencoba buat melarikan diri, dia takut the company ini tahu. Karena bukan cuma dia doang yang bakalan dalam masalah, tapi keluarganya pun juga bakalan dalam bahaya atau masalah. Jadinya dia urungkan semua niatnya itu. Dan si Stan ini tuh juga bilang setiap hari dia bisa menjalankan kehidupan dia sehari-hari layaknya orang normal, kayak dia memasak, dia jogging, dia bantuin si Cameron. Oh ya, by the way, pekerjaannya si Cameron itu adalah tukang kayu. Dan kemudian setelah beberapa bulan dia diberikan kebebasan oleh si Cameron, si Stan ini dimasukin lagi ke peti kayu dan katanya selama berbulan-bulan dia tidak diperkenankan untuk keluar dari peti kayu. Kalau misalkan dia dikeluarin dari peti kayu pun dia cuma dijadiin sebagai untuk kepuasan si Cameron doang gitu kan. Dan itu pun dilakukan setiap hari sama si Cameron, sama kepada si Stan ini setiap hari dilakuin hal yang sama, disiksa, pokoknya segala macem semua itu dilakuin. Dan singkat cerita pada suatu hari si Cameron ini tuh mengizinkan si Stan untuk berkunjung atau mengunjungi kedua orang tuanya, yang which is si Stan ini udah pasti seneng banget kan karena dia udah lama banget nggak pernah ketemu sama kedua orang tuanya. Singkat cerita datanglah si Stan ini ke rumah kedua orang tuanya. Orang tua Stan ini nangis, happy, seneng, pokoknya semua tuh campur aduk. Semua pertanyaan diajukan ke sama si Stan, kayak kamu kemana aja, kenapa kamu nggak bisa dihubungi, kamu habis ngapain aja segala macam. Tapi si Stan ini tuh nggak mau menceritakan sebenarnya apa yang terjadi sama dia selama bertahun-tahun, kenapa dia menghilang, kenapa dia nggak bisa dihubungi segala macam. Karena alasan the company itu lagi, karena dia tahu kalau misalkan itu semua itu merupakan jebakan dari si Cameron, karena kalau misalkan dia membocorkan semua rahasianya, bukan rahasia ya, tapi kayak apa yang udah dia alamin selama bertahun-tahun dia ceritain ke orang tuanya, dia takut kalau orang tuanya itu bakalan dalam masalah karena the company bakalan tahu segala macem. Dan kemudian dia juga memaksakan kepada kedua orang tuanya untuk gak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan kedua orang tua asisten pun juga sempat beranggapan bahwa anak mereka ini tuh ikut kayak semacam persekutuan atau sekte atau perkumpulan yang nggak jelas gitu loh, yang nggak benar gitu pokoknya. Karena dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh Stan pada saat mengunjungi kedua orang tuanya itu kayak bukan kayak orang normal gitu loh. Kayaknya nih ada sesuatu yang nggak beres nih sama anak gue gitu kan. Dan Stan ini pun juga sempat mengaku dan bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa dia tidak memiliki uang dan tidak diperbolehkan untuk kemanapun setiap hari gitu kan. Tapi karena orang tuanya ini nggak pengen kehilangan Stan untuk selama-lamanya, jadinya dia mikir, oh ya udahlah dia ngikutin aja gitu kan. Mereka ngikutin aja apa kemauan si Stan ini. Kemudian mereka berbincang-bincang beberapa lama, kemudian si Stan ini memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya si Cameron. Nah, kemudian keesokan harinya, si Cameron ini tuh mengizinkan yang kedua kali si Stan ini tuh buat bisa berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Udah pasti Stan ini seneng banget gitu kan, bisa akhirnya dikasih lagi, diizinin lagi sama si Cameron ini buat datang ketemu sama orang tuanya lagi kan. Tapi kali ini dia tidak sendirian karena dia ditemani oleh Cameron. Jadi Cameron juga ngikut ke rumah kedua
kedua orang tuanya si Stan ini. Singkat cerita, jalanlah mereka ke rumah kedua orang tuanya si Stan ini, dan pas udah sampai, si Cameron ini tuh bilang ke kedua orang tuanya si Stan kalau dia itu adalah suaminya atau tunangannya si Stan ini. Yang which is orang tuanya si Stan ini, wah ini ada apa nih sebenarnya gitu kan, tiba-tiba anak gue datang kayak gini, terus dia ada orang yang bilang kalau dia ini suaminya, kok dia nggak kasih tau kita, kok dia nggak minta restu sama kita gitu kan, bla 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 segala macam gitu kan. Si Cameron ini pun juga sempat bilang ke kedua orang tuanya si Stan, aku adalah suaminya Stan, kalian tidak usah khawatir, Stan baik-baik saja bersamaku. Mereka pun katanya berbincang enggak lebih dari 30 menit, jadi kayak cuma beberapa menit mereka berbincang, dan kemudian mereka pun juga sempat mengambil foto bersama dan kemudian baru balik ke rumahnya si Cameron itu tadi. Setiap hari si Stan ini diperlakuin hal yang sama secara berulang-ulang setiap hari. Nah, si Janice ini, istrinya si Cameron ini tuh merasa cemburu sama si Stan ini karena ya setiap hari si Cameron ini kan lebih perhatian sama si Stan ini kan, setiap hari apa-apa si Stan, apa-apa Stan, jadi kayak si Janice ini tuh udah mulai nggak diperhatiin lagi sama si Cameron ini. Kemudian si Janice ini tuh kayak memberikan semacam bantuan gitu kepada si Stan supaya dia itu bisa kabur atau dia itu bisa lepas dari si Cameron ini. Tapi beberapa hari setelah itu si Stan pun dia juga sempat bilang ke si Cameron, gue nggak bisa diginin terus. Gue pengen bekerja di suatu motel buat ngebersih-bersihin gitu. Dia minta kayak izin gitu sama si Cameron apakah dia boleh bekerja di suatu motel gitu atau enggak. Akhirnya si Cameron ini mengizinkan si Stan buat ya udahlah, kamu kalau misalkan mau kerja di motel boleh. Tapi setelah kamu selesai bekerja di motel, kamu harus pulang, kamu tidak boleh bertemu dengan siapapun, kamu tidak boleh berbincang dengan siapapun, dan kamu tidak boleh pergi kemanapun. Langsung balik ke rumahnya si Cameron. Oke lah, si Stan ini ngikut-ngikut aja kan, udah oke. Apa mau lo ikut aja gitu kan. Kemudian singkat cerita, beberapa hari dia bekerja di motel itu, akhirnya dia bersih-bersih, setelah selesai dia pulang. Kemudian pada suatu hari si Janice ini memberitahu kepada si Stan, lo nggak bisa kayak gini terus, kayaknya lo harus keluar dari kehidupannya si Cameron ini. Si Stan ini pengen banget kan, udah pasti Stan ini pengen banget kan, tapi dia bilang ke si Janice, gimana caranya? Kita kan diawasin sama The Company. Kalau misalkan The Company tahu gimana? Kemudian si Janice ini tuh memberitahukan semuanya kepada si Stan. Jadi selama ini cerita mengenai The Company itu hanyalah omong kosong belaka. Itu merupakan alibi dari si Cameron supaya si Stan ini tuh nggak kabur dari si Cameron. Seperti yang kalian tahu, si Cameron ini tuh pengen menjadikan Stan ini sebagai istri keduanya dia. Nah, karena si Janice ini tahu dan dia nih nggak seneng, si Janice ini kan cinta banget sama si Cameron kan. Akhirnya dia kayak sebenarnya rada jealous juga karena dia cemburu juga karena si Cameron ini lebih sayang sama dia. Akhirnya dia coba buat memberikan bantuan kepada si Stan. Si Stan ini yang udah tahu semuanya cerita-cerita tentang kebohongannya si Cameron. Kemudian setelah dia selesai bekerja, dia memutuskan untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya yang ada di California. Kemudian pas dia mau pulang, dia sempat telepon sama si Cameron. Gue nggak nyangka ya ternyata selama ini lu ngebohongin gue segala macem. Gue udah nggak peduli lagi sama lu. Terserah lu mau ngapain gue. Gue bakalan pulang ke rumah kedua orang tua gue. Dan si Stan pun juga sempat bilang kalau pada saat di telepon itu si Cameron itu menangis pas lagi ngomong sama dia. Poor Cameron. Nah, kemudian singkat cerita, baliklah si Stan ini ke rumah kedua orang tuanya kan. Nah, pas udah sampai di rumah kedua orang tuanya kaget dong, udah pasti senang banget gitu kan. Anaknya bisa pulang kan. Nah, tapi pada saat itu si Stan ini masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama dia selama bertahun-tahun kepada kedua orang tuanya. Mungkin karena dia itu masih trauma, jadi dia masih belum mau untuk menceritakan hal itu. Kemudian setelah beberapa bulan, oh ya BTW si Janice ini tuh pas dia pas dia menceritakan semuanya ke si Stan ini, dia juga kabur dari si Cameron. Mungkin karena dia masih jealous sama si Cameron, akhirnya dia ninggalin si Cameron gitu aja kan, sendirian gitu kan di rumahnya kan. Beberapa bulan setelah itu si Stan ini udahlah tuh mulai terbuka, dia mau menceritain semuanya apa yang udah dialamin kalau dia tuh diculik, disiksa, dilecehkan, kosa segala macam sama si Cameron ini. Tapi si Stan ini tuh nggak pengen
melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. I don't know what she's thinking, tapi mungkin dia nggak pengen em, nama keluarganya tuh menjadi jelek, atau mungkin dia ingin menjaga nama baik keluarganya. Sama aja sih ya kayaknya. Ya pokoknya kayak gitu lah, semacam kayak gitu mungkin ya. Tapi setelah beberapa bulan, Janice lah yang melaporkan kejadian itu atau kasus yang udah mereka lakuin itu kepada pihak kepolisian. Janice ini cerita semuanya sama polisi, tapi polisi ini bingung, nih kok cewek tiba-tiba datang nih cerita hal-hal yang kayaknya nih nggak mungkin gitu kan. Karena pihak kepolisian tuh saking nggak percayanya sama si Janice ini, akhirnya si Janice ini tuh sampai dites kayak tes obat-obatan gitu. Jadi mungkin dikiranya kalau si Janice ini tuh mungkin dia minum obat-obatan terlarang, atau mungkin dia lagi mabuk segala macam. Tapi yang membuat polisi ini berpikir dua kali karena detail-detail yang diceritakan oleh si Janice ini mengenai kejadian tersebut. Akhirnya polisi ini, oh iya mungkin bener juga nih apa kata nih cewek gitu kan. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan, didatanginlah tuh si Cameron, dibekuk, dan ternyata diberikan hukuman. Hukuman yang diterima oleh si Cameron ini, kalau dari media yang gue baca ini beda-beda ya. Ada yang 105 tahun, ada yang 130 tahunan. Tapi intinya, dia ini dipenjara seumur hidup atas perbuatan yang udah dia lakuin. How about Janice? Gimana sama Janice? Apakah dia juga dipenjara? Nah, si Janice ini tuh dibebaskan karena dia telah membantu pihak kepolisian dalam memecahkan kasus ini. Karena si Janice ini kan udah bantu polisi kasih tahu nih ada orang gila yang ngelakuin hal tersebut gitu kan. Gimana sama si Stan ini? Setelah beberapa bulan kejadian itu, si Stan ini memutuskan untuk menikah dengan seorang pria. Ya iyalah ya, seorang pria, masa seorang wanita. Dia menikah dengan seorang pria, kemudian dia memiliki anak, dan dia sekarang menjadi motivator untuk membantu kaum-kaum perempuan yang mungkin memiliki masalah yang sama seperti yang dia alamin, atau yang mungkin bisa jadi lebih parah gitu kan. Cameron ini juga mendapat julukan sebagai psikopat atau psikopat paling berbahaya yang pernah ada. Wow, karena kejadian itu dia sampai dapat julukan kayak gitu. Saking viralnya cerita ini tuh sampai diangkat menjadi sebuah novel atau buku dan juga sebuah film. So itu dia guys, cerita kita tentang hari ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang cerita ini? Jujur kalau gue tuh amazed banget sama Stan ini karena dia masih punya masih punya iman, dia masih percaya kalau dia tuh bakalan bebas dari si iblis itu. Tapi I wanna know what you're thinking. Kalian bisa tulis pendapat kalian atau kalian bisa tulis opini kalian di bawah karena gue pengen tahu banget. Thank you so much for all of you guys yang udah nonton video ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kalian bisa komen di bawah untuk video berikutnya. Tetap semangat and you'll see me on the next video. Bye!